Untuk bumbu halus di sini saya menggunakan bawang merah, bawang putih, laos, jahe, kemiri, ketumbar, ada daun jeruk, daun salam, juga ada kunyit bubuk, garam, dan penyedap secukupnya. Sebagai pelengkap saya menggunakan kol yang saya potong seperti ini, tomat, cabai merah nanti akan kita haluskan bersama bumbu halus tadi, dan ada serai. Di sini saya menggunakan santan kaleng. Kita panaskan minyak, kita tumis bumbu sampai harum dan sampai matang. Masukkan daun jeruk, daun salam, juga serai dan laos yang sudah digeprek. Kita masukkan selanjutnya kunyit bubuk, garam, dan penyedap. Nah, setelah matang seperti ini bumbu halusnya, bumbu tumis, kita masukkan ayam yang saya potong-potong kecil tadi. Dan kita aduk yang rata. Kita tambahkan santan kaleng, ini santannya kental. Lalu saya tambahkan juga air ya. Kita biarkan sampai mendidih, lalu kita masukkan kol yang sudah saya potong seperti ini. Setelah setengah matang, kita masukkan tomat yang saya potong saya iris besar seperti ini ya. Lalu saya masukkan daun bawang. Di sini saya daun bawangnya punya cuma sedikit. Kita masak dengan api kecil aja. Dan ini ya sudah mulai matang tongseng ayam pedas kita. Yang saya gunakan ikannya mirip seperti ikan bawal, tapi ini lebih murah, jauh lebih murah daripada ikan bawal. Untuk bumbu marinatenya di sini ada jahe dan bawang putih. Lalu ini sudah saya marinate, saya tambahkan dengan kunyit bubuk sedikit dan sedikit garam. Kita diamkan 20 menit. Lalu kita goreng sampai setengah matang aja. Untuk bumbu pesmolnya ada bawang merah, bawang putih, laos, jahe, serai, daun salam, daun kunyit, juga cabai merah. Dan tentu saja ada kunyit bubuk supaya warnanya lebih cakep. Kemudian kita panaskan minyak, kita tumis bumbu halus sampai matang dan wangi. Lalu kita masukkan serai, daun salam, daun jeruk. Kita tumis sampai matang tanak seperti ini, masukkan garam secukupnya, penyedap secukupnya, dan 1 sendok makan gula pasir. Lalu kita tambahkan kunyit bubuk secukupnya biar warnanya cantik kuning keemasan. Dan kita masukkan wortel yang saya potong korek api agak besar seperti ini. Kita masukkan bawang merah iris. Lalu cabai merah iris dan cabai rawit iris. Kita masukkan ikannya tadi yang sudah kita goreng setengah matang, lalu kita aduk yang rata. Nah, ini dia ikannya sudah matang. Untuk bumbu halus tongseng kuah kuning ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, jahe, ketumbar, merica, juga kemiri. Lalu ada daun salam, daun jeruk, serai, dan laos yang nanti akan kita geprek. Untuk pelengkap ada kol yang saya potong-potong, tomat merah, tomat hijau, cabai rawit merah dan hijau, juga daun bawang, juga ada kecap dan kunyit. Saya menggunakan santan kaleng ya. Jadi ayamnya saya potong kecil-kecil seperti ini. Dan saya panaskan minyak, kita tumis bumbu halus sampai matang. Lalu masukkan daun salam, daun jeruk, serai, juga laos yang digeprek, kita tumis sampai matang tanak seperti ini. Lalu tambahkan kunyit bubuk. Kita masukkan potongan ayam. Lalu kita aduk rata. Kita masukkan santan kaleng secukupnya, cukup dikit aja karena santannya ini kental banget, dan tambahkan dengan air. Lalu kita masak sampai mendidih seperti ini, tambahkan garam,
penyedap secukupnya, dan gula pasir kurang lebih 1 sendok makan atau kurang ya. Lalu tambahkan kecap manis. Masukkan sedikit penyedap rasa ayam. Setelah mendidih seperti ini, masukkan kol yang saya potong-potong iris besar seperti ini ya. Setelah setengah matang, saya taburkan bawang daun dan cabai rawit merah, cabai rawit hijau. Ini dia tongseng buah kuning sudah matang. Di sini ada ikan bandeng yang beratnya 700 gram, nanti akan saya bersihkan jeroan ya bagian dalamnya. Lalu untuk bumbu prestonya ada bawang putih, jahe, laos, ketumbar, sereh, daun salam, daun kunyit. Dan ikannya ini sudah saya bersihkan, bagian dalamnya saya masukkan potongan-potongan dari lemon, kemudian sereh, daun salam, dan daun jeruk. Supaya nanti ikannya nggak berbau amis ya. Lalu saya masukkan bumbu halus, kita beri sedikit air dan sedikit kunyit bubuk, juga garam dan penyedap. Di sini saya masukin garamnya juga lebih ya, supaya nanti meresap ke dalam ikannya. Masukkan sisa daun-daun tadi, daun salam, daun jeruk, kemudian serai dan lemon. Ini dia ikannya sudah matang, sudah dipresto kurang lebih 2,5 jam. Kita biarkan dingin di dalam panci presto. Setelah dingin baru kita angkat dan siap diolah. Goreng kentang sampai matang untuk membuat sambal lado udang kentang. Lalu setelah matang kita angkat. Lalu panaskan minyak, kita goreng udang. Nah, setelah matang seperti ini berubah warna, kita angkat. Lalu panaskan minyak, kita akan menumis bumbu halus sampai matang dan wangi. Kita masukkan sedikit garam. Lalu masukkan udang kalau bumbu baladonya udah matang ya, udah tanak. Juga kita campurkan dengan kentang yang sudah kita goreng tadi. Dan ini dia penampakan sambal lado udang kentang kita. Di sini saya nggak memakai penyedap ya, hanya garam aja karena udangnya udah gurih. Ini ada ayam yang saya potong-potong kecil seperti ini. Untuk bumbu halus, ayam rica-rica kemangi, ada bawang merah, bawang putih, cabai merah secukupnya, jahe laos, dan juga kemiri. Ada serai dan tomat yang sudah potong dadu, dan daun jeruk yang sudah saya sobek-sobek. Panaskan minyak dan kita tumis bumbu halus sampai matang dan tanak. Lalu masukkan serai, daun jeruk. Kita aduk-aduk sampai rata. Dan setelah matang seperti ini, lalu kita masukkan ayam yang saya potong-potong kecil tadi. Kita aduk sampai rata ya. Lalu tambahkan sedikit air supaya ayam yang kita masak matang merata. Tambahkan sedikit kunyit bubuk. Masukkan sedikit garam, sedikit penyedap. Lalu taburkan dengan tomat yang sudah kita potong dadu. Dan terakhir masukkan daun kemangi. Itu ayamnya udah mateng ya, minyaknya udah keluar. Dan ini sudah mateng ayam rica-rica kemangi kita. Bumbu halus untuk membuat gulai tunjang khas Padang, ada bawang merah, bawang putih, jahe laos, serai, daun kunyit, daun salam, juga daun jeruk. Kemudian ada sedikit ketumbar, lalu cabai merah. Kita panaskan minyak, kita tumis bumbu halus sampai matang, yaitu bawang merah, bawang putih, jahe laos, dan cabai merah, juga ketumbar. Lalu kita masukkan daun-daunan tadi, serai, daun jeruk, daun salam, juga daun kunyit. Kita juga laos, kita masukkan kunyit bubuk secukupnya. Setelah matang seperti ini ya, sudah tanak, lalu kita masukkan santan. Lalu tambahkan dengan sedikit air.
Kita aduk-aduk sampai mendidih supaya santannya nggak pecah ya. Lalu tambahkan dengan sedikit garam dan sedikit penyedap. Setelah mendidih seperti ini, lalu kita masukkan kikil yang tunjang yang sudah kita rebus sampai matang ya, sampai empuk. Teman-teman bisa merebus kikil ini dengan panci presto, tapi kalau bagi saya, kalau dengan presto itu nanti hasilnya kurang memuaskan. Jadi lebih baik direbus biasa ya dengan panci, kurang dengan api yang sedang aja. Nanti kalau udah mendidih baru dikecilkan apinya. Kurang lebih 1 jam itu sudah empuk dan matang tunjang kikil kita. Dan ini kita masukkan ya tadi itu, lalu kita biarkan sampai mendidih. Dan ini dia penampakan gulai tunjang kikil kita yang sudah matang.